Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurul Istiqamah dengan NIM 1961259 dan rekan saya. Nama saya Aulia Putri Hardiani dengan NIM 1961381. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai Perusahaan sosial melampaui ekonomi hasil dan pengembalian individu. Selamat menonton. Nah, jadi di sini saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak apa sih perusahaan sosial itu? Perusahaan sosial atau social enterprise adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang yaitu mencari keuntungan dengan kewajiban membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah kebaikan bersama dan dampak sosial. Dari menjual produk, mereka memperoleh keuntungan, tapi mereka menginvestasikan kembali sebagian besar labanya untuk tujuan sosial daripada memaksimalkan keuntungan bagi pemilik. Jadi, misalnya, pemilik mungkin mengambil dividen tidak melebihi investasi awal mereka. Jika sudah pulih, keuntungan kembali ke bisnis untuk diinvestasikan dalam program sosial. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi selain mereka ikut menjalankan bisnis, mereka juga ikut dalam berbagai kegiatan sosial. Nah, kalau boleh tahu di Indonesia sendiri itu apa sih contoh perusahaan sosial Kak yang ada di Indonesia? Contoh perusahaan sosial yang ada di Indonesia adalah Kita Bisa, yang merupakan platform penggalan dana online yang beragam proyek sosial. Oh iya tuh, aku sering dengar tuh tentang kitabisa.com ya kan. Jadi di situ kita bisa menyalurkan sumbangan dana yang nantinya dana tersebut akan disalurkan pada saat bencana-bencana atau musibah lain yang terjadi di orang lain gitu ya Kak ya. Nah, tapi kan Kak, kalau misalnya kita ikut di perusahaan Kita Bisa, itu kan keuntungan yang kita peroleh diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kayak kegiatan-kegiatan sosial. Nah, terus dari mana sih keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita mengikuti perusahaan sosial tersebut? Dari laman kitabisa.com, biaya operasional tersebut ditanggung dari pemotong 5% biaya platform yang dikenakan pada setiap proyek sosial. Bisnis ini sukses di Indonesia terbukti tahun 2017. Lalu, dana yang terkumpul dari platform ini mencapai 160 miliar. Wah, menarik sekali ya, berarti bisnis perusahaan sosial sangat menjanjikan ya Kak. Banyak keuntungan yang bisa kita raih dari mengikuti kayak perusahaan sosial. Nah, aku juga sering dengar tuh Kak di Twitter, katanya perusahaan sosial itu sangat menguntungkan, bahkan bisa melampaui ekonomi hasil. Oh iya, apakah perusahaan sosial itu bisa melampaui ekonomi hasil? Wah, tentu saja bisa Kak, karena berdasarkan sebuah survei Bileb menemukan bahwa dari 184 perusahaan global yang aktif dalam pemecahan masalah sosial, jumlah dana filantropinya mencapai rata-rata 22 juta US dollar per perusahaan. Ini artinya dari mereka saja ada dana lebih dari 15 miliar US dollar per tahunnya. Dengan raihan kepercayaan tertinggi di antara seluruh sektor, perusahaan sosial kini menjadi salah satu sasaran yang paling cepat pertumbuhannya. Dari donasi dan filantropi itu, Eggers dan Macmillan mencatat pendapatan sektor yang baru ini telah mencapai 2,1 triliun US dollar, alias lebih dari 27.000 triliun, banyak banget kan? Nah, kecepatan pertumbuhannya itu pun 15,1% per tahunnya. Nah, kecepatan pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan sektor manapun. Jika dibandingkan dengan perusahaan komersial pun, perusahaan sosial memiliki keuntungan yang cukup besar dan sangat berperan di masyarakat karena keuntungan mereka ditujukan untuk kepentingan sosial. Jadi mereka berbisnis tidak hanya mementingkan kepentingan semata, tetapi juga berperan dalam bidang sosial
Dan tentunya strategi bisnis ini sangat ampuh pada saat seperti ini. Jadi tentunya perusahaan sosial itu benar-benar melampaui ekonomi hasil, Kak. Oh begitu Kak. Iya. Terus apa saja pengembalian individu atau feedback yang bisa kita terima dari perusahaan sosial itu? Nah, jadi feedback yang bisa kita dapatkan itu adalah yang pertama, membantu orang lain sambil tetap menikmati penghasilan. Dengan mengikuti social enterprise ini, kita bisa membantu orang lain dengan tetap mendapatkan penghasilan karena hasil dari perusahaan sosial sendiri biasanya dikenakan biaya operasional untuk perusahaan. Pada dasarnya, semua bisnis akan sukses jika berhasil menjadi solusi atas permasalahan pembelinya. Oleh karena itu, perusahaan sosial sangat cepat berkembangnya, Kak. Nah, terus yang kedua yaitu ikut berperan dalam aksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan mengikuti perusahaan sosial, kita bisa ikut berperan dalam aksi-aksi sosial seperti ikut membantu penyaluran dana untuk bencana-bencana alam ataupun isu sosial yang telah ditentukan oleh perusahaan sosial itu sendiri. Kemudian tidak hanya itu, yang ketiga yaitu membangun kesadaran akan masalah sosial. Tidak semua orang kan sadar akan berbagai masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Kalaupun sadar pun, banyak orang yang ragu ataupun tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut untuk menanggapi masalah tersebut karena kesulitan akses, masalah kepraktisan, dan lain sebagainya. Lewat social enterprise, kita bisa menawarkan produk atau jasa yang bernilai bagi konsumen sekaligus mengajak mereka untuk lebih sadar terhadap masalah sosial yang menjadi fokus dari bisnis ini. Kemudian yang keempat adalah tujuan dan kebahagiaan. Menjalankan bisnis sosial bisa memberikan tujuan dan makna dalam kehidupan kita loh, karena kita bisa benar-benar menghubungkan antara aspek why atau kenapa dari bisnis kita dengan bagaimana bisnis kita bisa digunakan untuk membantu masyarakat alih-alih sekedar menggunakannya sebagai gimmick. Jadi jika kita benar-benar percaya dan peduli dengan misi yang kita angkat, kita akan punya motivasi untuk terus berjuang setiap harinya. Kita pun akan merasa memiliki tujuan yang lebih besar dibanding sekedar mencari keuntungan. Lewat bisnis kita juga bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa rasa kepuasan dan kebahagiaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari sebatas mendapatkan profit atau keuntungan. Wah, berarti perusahaan sosial atau social enterprise benar-benar merupakan bisnis yang menjanjikan pada masa seperti saat ini ya Kak? Iya dong. Karena selain bisnis ini bisa melampaui ekonomi hasil, bisnis ini juga bisa memberikan banyak feedback kepada pelakunya. Iya, tentunya bisnis ini sangat menjanjikan jika kita jalankan pada masa-masa pandemi seperti saat ini, Kak. Karena selain kita bisa tetap memperoleh keuntungan, kita juga bisa ikut berbuat baik kepada sesama. Benar ya Kak? Menarik ya, Kak? Iya, menarik sekali Kak. Sekian hasil video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.